saya mengatakan omong kosong kalau soal kader dan lain sebagainya. Intinya adalah ABS asal bukan Anies ya. Saya kira itu saja, asal bukan Anies, dengan kalkulasi yang tadi dikatakan bahwa Anies harus dimatikan kartunya dari awal ya. Kasihan amat Anies Baswedan ya. Artinya mematikan Anies itu adalah keuntungan atau keinginan semua pihak. Ini menarik ya. Ada pernyataan matikan kartu Anies lebih awal, untungkan semua pihak. What? Kalau begitu ke depannya ngapain Anies ini harusnya ya? Coba bayangkan betapa negara ini menjadi tidak rasional ya, bukan a fair competition yang mau diciptakan, tetapi bagaimana caranya mematikan satu gelombang untuk menerbitkan atau memunculkan gelombang lainnya. Padahal kalau negara itu sehat dan demokratis, maka dia harus ada open competition. Kompetisi terbuka di antara orang-orang sehat, bermartabat, pandai. Jadi bukan di antara orang-orang sakit atau orang-orang yang kemudian dikorban-korbankan. Jadi saya melihat saudara sekalian, misalnya memajukan Pramono Anung dan Rano Karno memang haknya PDIP. Orang nggak akan menyangkal itu haknya. Tetapi apakah iya ada partai politik yang mau mengorbankan kadernya hanya sekedar untuk kepentingan politik, katakanlah elitnya, ya kan? Yang kemudian dengan mudahnya dikatakan sebagai kepentingan partai politiknya. Kadang-kadang antara kepentingan parpol dan kepentingan elitnya itu gak jelas, berkelindan kadang-kadang. Ya, misalnya ada satu partai, bosnya ancur-ancuran dalam bisnis karena coba-coba menjadi oposisi misalnya. Lalu tiba-tiba zigzag ya, balik lagi pada kekuasaan misalnya. Apakah itu dibilang untuk kepentingan partai atau kepentingan pribadi? Jadi sahabat era sekalian, memang hal yang sangat memprihatinkan ya. Coba kita baca ini ya, pernyataan seperti ini disampaikan oleh pengamat, tetapi pengamat tersebut bukan dalam rangka untuk mendorong, tetapi itu sebuah pengamatan. Sebuah pengamatan yang sepertinya memang begitulah. Ya. Oke, coba kita lihat di sini ya, sahabat era sekalian. Pengamat misalnya mengatakan tidak logis sebenarnya ya. Beberapa pengamat politik menilai PDIP sudah siap kalah di Pilkada Jakarta dengan mencalonkan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai jagoan. Sama seperti yang dikatakan tadi ya, relawan Anies Iwan Tarigan ditelepon oleh salah seorang kader PDIP mengatakan, waduh ini paket kalah katanya. Karena elemen-elemen yang lebih junior di PDIP ingin perang sama Mulyono, ingin mengalahkan Mulyono. Tetapi ternyata elit-elit puncaknya malah ingin berkompromi dengan Mulyono karena tersandra. Tapi rupanya nembak juga ke Istana Baru, tidak ingin juga berkonflik ya dengan Istana Baru karena diharapkan bisa mendapatkan bagian porsi kekuasaan juga. Karena kalau beroposisi terhadap Prabowo itu not necessary. Oposisinya kan terhadap Megawati. Tetapi kalau kita baca Faisal Assegaf, apa iya ada oposisi itu ya? Makanya saya bilang Sontoloyo juga. Coba kita bacakan ya dari BBC ini sekali lagi ya. Tadi ada hal yang menarik ya soal informasi Anies Baswedan ini ya. Jadi beberapa pengamat politik menilai PDIP sudah siap kalah di Pilkada Jakarta dengan mencalonkan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai jagoan. Pesaing utama mereka adalah Ridwan Kamil Suswono atau pasangan Rido yang didukung koalisi gemuk dengan 15 parpol. Analis komunikasi politik dari lembaga survei Kedai Kopi Henry Satrio menilai kans kemenangan Rido lebih besar dibandingkan pasangan Pramono Rano. Salah satunya karena pasangan Rido ikut didukung PKS yang menjadi parpol nomor 1 dalam perebutan suara termasuk kursi parlemen di Jakarta pada pemilu legislatif 2024. PKS memperoleh 1 juta suara dan 18 kursi di parlemen. Karena kekuatannya RK Ridwan Kamil sebetulnya ada di Suswononya, ada di PKS-nya, kata Henry. Di sisi lain PDIP akan tetap setia pada DNA-nya, mengutamakan kadernya maju sebagai bakal cagup Jakarta. Urusan menang kalah belakangan, kata Henry. Nah saya sih sebenarnya nggak sepakat. Seperti yang dikatakan tadi ya oleh Iwan Tarigan, sebenarnya DNA seperti itu invalid kalau menurut saya. Kenapa? Ingat ya, pada
pada pilkada sebelumnya di 2016 PDIP itu mencalonkan siapa? Ahok, pasangan Ahok dengan Jarod Saiful Hidayat akhirnya. Padahal Ahok pada waktu itu bukan kader PDIP. Bedanya apa dengan Anies sekarang yang kalau misalnya dipasangkan dengan kader PDIP sebagai wagub? Ahok itu kader Gerindra pada waktu itu, bukan kader PDIP, ya kan? Tetapi memang ya dalam pemilihan dan yang menjagokan Ahok itu kan Nasdem yang pertama kali. Sementara PDIP itu termasuk istilahnya orang yang bingung sampai terakhir kemudian akhirnya dia ikut juga menjagokan Ahok bersama Jarod Saiful Hidayat. Tapi akhirnya kalah dengan Anies Baswedan berpasangan dengan Sandi Uno. Dan jangan lupa Anies bukan kader Gerindra juga. Oke. Lalu sekarang saudara sekalian di Sumatera Utara mengusung Edi Rahmayadi. Padahal Edi Rahmayadi peluang menangnya tidak sebesar Anies. Edi Rahmayadi bukan kader PDIP juga. Dan jangan lupa ini di Sumut. Di Banten mengusulkan Airin Rahmidiani. Bukan kader PDIP juga. Di Jawa Barat ya mungkin kader sendiri. Di Jawa Tengah kader sendiri. Tapi jangan lupa yang namanya Andika mualaf PDIP. Baru saja masuk PDIP setelah pensiun dari tentara. Jadi kalau kita bicara masuk PDIP-nya sendiri baru banget. Dia pensiun itu Desember 2023 atau 2022 ya. Jadi yang jelas dia bukan orang yang lama di PDIP, langsung dan baru menyatakan sebagai kader PDIP. Jadi bullshit lah kalau menurut saya bilang memajukan kader dan lain sebagainya. Intinya adalah siapa yang punya peluang menang dan siapa yang punya resources banyak, itu yang diajukan biasanya. Dulu yang diajukan siapa? Fauzi Bowo, PDIP, nggak ada masalah ya ketika itu. Tetapi akhirnya karena Prabowo kemudian membawa Ahok, akhirnya Jokowi Ahok. Pada awalnya yang didukung Fauzi Bowo. Waktu yang ngeroyok rame-rame, Adang Doro Jatun melawan Adang Dani dari PKS kan rame-rame juga gitu. Jadi kalau Fauzi Bowo bukan kader PDIP. Jadi saudara sekalian, saya mengatakan omong kosong kalau soal kader dan lain sebagainya. Intinya adalah ABS asal bukan Anies ya. Saya kira itu saja, asal bukan Anies, dengan kalkulasi yang tadi dikatakan bahwa Anies harus dimatikan kartunya dari awal ya. Di sisi lain kata Henry ada juga kemungkinan hitung-hitungan politik Megawati Soekarno Putri untuk menurunkan tensi di tengah ketegangan internal partai dalam menentukan pilihan bakal cagup Jakarta antara Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama. Nah ini lebih masuk akal malah. Kenapa? Ya kalau misalnya Ahok merasa bahwa dia lebih berhak ketimbang Anies, menurut saya wajar saja. Karena dua hal Ahok ini. Ahok merasa percaya diri banget kalau dia gubernur terbaik, ya kan? Itu kelihatan dari statement dan gesture-nya. Dia selalu mengatakan kalau dia itu kerja, dia nggak bisa berpolitik. Ketika dia menyindir Anies yang dianggapnya gubernur yang omon-omon doang. Yang kedua adalah elektabilitasnya juga tinggi di atas Ridwan Kamil. Jadi wajar kalau dia ingin memajukan dirinya sendiri. Ada vested interest seperti itu. Tetapi rupanya Megawati menghindari dua-duanya. Ahok dia hindari, Anies dia hindari juga. Karena baik Anies maupun Ahok not acceptable baik bagi Jokowi maupun Prabowo. Itu soalnya ya yang jauh lebih real gitu ya. Kemudian jadi kedua orang ini adalah rival Pilkada Jakarta 2017 silam. Oleh karena itu memunculkan nama Pramono adalah jalan tengah. Jalan tengah tidak hanya bagi Anies dan bagi Ahok. Bagi Anies tidak jalan tengah karena dia bukan kader PDIP, artinya tidak ada lagi jejaknya. Tapi bagi Ahok barangkali jalan tengah. Jadi jalan tengahnya bagi Ahok. Jadi bukan Anies, tapi bukan Ahok juga, tapi Pramono Anung, ya. Tapi jalan tengah juga bagi Jokowi dan Prabowo, Pramono Anung ini ya. Makanya kadang-kadang orang bilang gajah sama gajah berkelahi, pelanduk di tengah ya. Kemudian tapi motif lainnya mungkin juga deal-dealan kesepakatan tertentu sama pemerintah. Tapi itu desas-desus tambah Henry.
Jadi Henry tidak bicara mengenai analisis tapi desas-desus ya. Memasang Pramono Rano untuk memenangkan Pilkada Jakarta adalah tidak logis, kata Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Indonesia Arifki Caniago. Lawan sepadan pasangan Ridho adalah Anies dan Ahok. Secara logika elektoral nggak masuk akal, kata Arifki yang melihat koalisi besar di belakang Ridho termasuk elektabilitasnya. Dilansir dari survei Litbang Kompas pertengahan Juni, Anies Baswedan berada di urutan pertama dalam elektabilitas rujukan Gubernur Jakarta. Anies 29,8%, 08 ya, 29,08%. Kemudian Ahok 20% dan Ridwan Kamil hanya 8,5%. Bayangkan ya, betapa sakit hatinya kader sendiri kan. Kemudian Arifki menganalisis bahwa langkah PDIP mengusung Pramono Rano sebagai negosiasi jangka panjang. Sejauh ini PDIP ditinggalkan sendirian oleh Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran saat Pilpres 2024 lalu. Belakangan Kim diperkuat dengan bergabungnya PKB, Nasdem dan PKS. Tentu ditinggalkan sendirian dalam konteks partai yang lolos parlemen, karena masih ada partai lain yang tidak lolos parlemen ya. Tentu banyak variabel yang menyebabkan bahwa PDIP akan berhitung lebih baik ke depannya. Karena kan permasalahan PDIP selama ini kan dengan Jokowi bukan dengan Prabowo. Bahwa mencoret Anies maka ada negosiasi jangka panjang apakah masuk kabinet atau lainnya, kata Arifki. Selain itu PDIP tidak memasang Ahok sebagai cagup Jakarta lantaran bisa memperburuk hubungan PDIP dengan Jokowi dan Prabowo Gibran. Artinya ada upaya membentuk matahari Jakarta. Memasang Ahok adalah simbol perlawanan kepada pemerintah pusat, kata Arifki. Makanya saya rasa ini pencalonan PDIP di Jakarta mengusung Pramono Rano ini sebuah formalitas dan menghargai kader, dan juga agar PDIP tidak terpecah untuk melihat komunikasi politik jangka panjang berkomunikasi dengan Prabowo Gibran. Anies terlalu berisiko bagi PDIP, musababnya mantan Gubernur DKI Jakarta ini bukanlah kader dan belum tentu mau jadi bagian dari PDIP. Selain itu, Anies juga punya catatan clash negatif dengan Prabowo waktu debat ya. Memilih Anies, kata Arifki, juga akan mengganggu konstelasi politik di tahun 2029. Jika berlayar di Pilkada Jakarta dan menang, maka Anies akan menjadi lawan kuat dari Prabowo, Gibran, Puan Maharani, termasuk Ganjar Pranowo dan Ahok pada Pilpres 2029. Termasuk juga AHY, makanya AHY ikut mantau ya, SBY. Makanya mematikan kartu Anies lebih awal itu menguntungkan semua pihak. Apakah pihak di internal PDIP atau pihak di partai lain, kata Arifki. Kasihan amat Anies Baswedan ya. Artinya mematikan Anies itu adalah keuntungan atau keinginan semua pihak. Berat sekali ya. Nah, maka pertanyaannya, kalau dengan kondisi seperti ini apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan? Dua hal saja. Masuk gelombang atau menciptakan gelombang sendiri. Kalau masuk gelombang, Anda tidak mungkin lebih besar dari gelombang itu sendiri. Tapi kalau menciptakan gelombang, hati-hati. Bisa nggak kuat, mental sendiri. Jadi itu saja pilihannya. Kalau dalam bahasa yang lebih ringannya adalah masuk salah satu partai politik atau membangun partai politik sendiri. Nah, kalau ditanyakan ke relawan, sobat era sekalian, ya pastilah membangun partai politik sendiri. Karena kalau membangun partai politik sendiri, saya yakin para relawan mau bergabung paling tidak dengan semangatnya. Dan Anies mungkin termasuk orang yang mampu membangun partai politik secara cepat, walaupun tidak mudah ketika harus menggerakkan mesin pemilunya karena itu uang. Tapi kalau sekedar memenuhi representasi kantor, kan kantor kan di rumah juga bisa. Kalau memenuhi representasi kantor, keterwakilan dan lain sebagainya, itu barangkali nggak susah. Tapi ketika harus bergerak sebagai mesin pemilu, nah itu yang kemudian tidak mudah dan kadang-kadang menghilangkan idealisme. Makanya kalau bikin partai itu tidak boleh instan. Harus menjadi platform perjuangan yang betul-betul bisa dijaga idealismenya dan tidak pragmatis akhirnya. Karena itu yang orang-orang yang pragmatis biasanya akan tidak kuat dan mengundurkan diri. Tapi di sisi lain tantangannya, partai itu juga tidak boleh didedikasikan hanya untuk satu orang. Anies harus berkelompok, harus bergerombol dengan orang-orang yang sehati sepemikiran dengannya. Jadi bukan one person show seperti partai politik di semua tempat yang sekarang baru saja 2024 ini Munas, kemudian Muktamar, Kongres, dan semuanya calon tunggal. Mulai dari Megawati calon tunggal, memperpanjang jabatannya. Kemudian yang terbaru Nasdem calon tunggal. Kemudian sebelumnya lagi PAN calon tunggal.
Kemudian Golkar walaupun berganti calon tunggal. Kemudian PKB calon tunggal. Jadi tidak ada partai yang demokratis. Semuanya partai feodal, tetapi mereka mengatakan bahwa mereka adalah orang yang demokratis. Bagaimana membangun demokrasi di tengah feodalisme partai politik? Itu soalnya ya. Kalau ngomong begini